Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Syah, Bayi Putra Pamungkas, NIM 220 100 240 14 dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas 2022A. Nah, di sini saya akan mewawancarai kepada tokoh masyarakat mengenai Federasi Beragama Islam di Kampung Kemlaten 6, Kelurahan Gebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Baik, terus untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Ruswadi. Saya sebagai takmir Musola Husnul Khotimah, yang mana pada hari ini saya sebagai takmir musola berdasarkan persetujuan dari masyarakat setempat, RT maupun RW, saya tetap menjabat. Saya sudah 2 periode menjabat takmir musola. Dengan adanya itu, kami menghimpun kepada warga setempat maupun warga musiman untuk menjalankan ibadah sehari-hari. Saya sebagai tokoh masyarakat di sini, saya juga pernah menjabat sebagai RT, dan saya pegang seksi sosial mengenai kematian. Saya juga pegang satu, kedua, terus takmir musola juga saya yang pegang. Untuk itu saya sampai sekarang saya masih pegang peranan di situ. Sebetulnya saya sudah tua. Saya sudah tua. Maunya saya itu ada yang ganti muda atau sedikitnya ada wakil. Tapi ternyata tidak ada orang yang sanggup di sini untuk menjadi wakil. Soalnya masih dalam keadaan kerja semua. Dengan saya sudah pensiun, jadi saya berjalan dengan adanya ini. Sewaktu-waktu kalau ada apa-apa saya bisa menghandle. Untuk berat hendaknya saya ya biasa-biasa saja, soalnya saya bekas RT. Jadi selama ini dengan jalan generasi per generasi, memang kalau di musola dari mulai SD itu masih bagus. Kita juga piara anak-anak itu sampai SD, SMP, SMA, dan ada hadra juga lengkap. Saya punya alat itu 2 set, jadi hadra bisa di tempat saya. Nah, kalau sudah yang ke atas SMA, setelah selesai sekolah SMA, ada yang kuliah, ada yang kerja. Nah, disitulah himpun lagi, mulai nol lagi. Nah, ini keberatan saya itu kadang-kadang di situ. Kadang orang bisa nyadari, kadang ya tidak. Kadang ada yang nakal, saya tidak boleh sholat ke musola. Tapi saya kasih waktu 2-3 hari. Nah, kalau kamu sudah tidak nakal lah, baru saya boleh masuk. Itu anak-anak yang masih nakal itu, terutama anak SD dari kelas 4, 5, 6 itu sulit untuk dikendalikan. Tapi saya tidak peduli masalah itu. Kalau memangnya anak ini tidak bisa dikendalikan, saya berani duduk berdua sama orang tuanya, saya panggil. Nah, ini untuk clear, supaya clear urusan ini. Maka dari itu sampai sekarang orang-orang tidak ada yang istilahnya itu tidak nuntut apa ke saya, tidak. Saya tidak boleh sholat, ya orang-orang sudah ngerti masalah saya. Kadang kan kebanyakan orang-orang itu anaknya disuruh ke musola, tapi bapaknya belum tentu ke musola. Itu sebagian kecil, itu kebanyakan di situ orang-orang sekarang. Lain kalau dulu memang oke, saya bisa jamin. Kalau dulu memang per generasi. Soalnya saya sudah 2 periode. Periode pertama masih bagus, baru periode kedua ini saya itu duduk bersama lah kalau memangnya ada apa kayak apa. Tapi saya tidak pernah, cuma saya itu hanya memberitahu dan memberikan jalan. Di situ aja yang saya bisa sampaikan. Untuk kedepannya, anak-anak di tempat saya tidak ada yang ngaji, jadi
kalau ngaji itu ada yang handle sendiri, ya itu jamaah dari musola Husnul Khotimah sendiri, jadi di rumah, tidak di musola. Nah, di musola enggak ada. Nah, di situ. Nah, kalau masalah-masalah itu saya hampir enggak ada saya. Soalnya orang-orang kompak. Soalnya saya membawai 2 RT di sini. Tapi musola itu membawai 2 RT. Kalau ada kayak hari besar, maulud, atau sebelum puasa, atau hari raya kurban. Nah, di situ saya mengadakan langsung untuk pembagian tugas untuk mengambil konsumsi kepada warga dari RT 1 sendiri, RT 2 itu juga sendiri kita ambil dari situ. Penyempurnaan itu ya saya langsung konsultasi sama remaja musola. Jadi rumusnya itu langsung saya bicarakan masalah hal itu. Tujuan saya supaya bisa tercover semuanya orang-orang. Tapi enak tempat saya, gampang masalah itu. Jadi tidak pernah berhasil, pasti berhasil tempat saya. Bukankah karena orang banyak yang sadar masalah ini. Itu berjalan sudah bertahun-tahun. Jadi saya mulai dari takmir yang pertama, saya generasi takmir yang kelima saya. Takmir yang kelima saya generasinya. Jadi sampai sekarang saya jalankan sesuai aturan dan penasihat takmir yang dahulu yang sudah tua. Umurnya sampai sudah 85 orang ini. Yaitu yang saya kadang-kadang sharing sama dia. Nah itu. Nah untuk itu bulan puasa, sebelum bulan puasa, jadi saya sudah ada catatan tersendiri, door to door anak-anak ngambil konsumsi setiap hari untuk jaminan tadarus. Itu terutama remajanya, dan ada daftar untuk pengambilan konsumsi ada, terus daftar muadzin juga ada, terus daftar untuk imam tarawih juga ada, dan bisa 1 minggu itu 2 kali untuk yai, ngambil yai. Tadi orang dari YIN kayak apa kita ngambil 2. Tadi 1 minggu 2 yai lah kita anggap di situ. Nah, dari situ sampai terakhir hari raya. Nah, setelah hari raya sudah oke. Nah, kalau kurban juga sama, saya door to door dari RT 1 sama RT 2 langsung door to door untuk patungan membeli seekor sapi. Nah, patungan tersebut untuk sapi 7 orang itu sudah berjalan bertahun-tahun. Jadi orang-orang ya ada yang tetap, ada orang tetap juga ada orang yang baru, sehingga bisa nambah sapi maupun hewan-hewan korban ini. Jadi di situ yang saya sampai sekarang ya bangga, karena di RT saya orang banyak sadar, RT 2 juga ya sadar sama. Jadi bisa menghambakan, bikin bangga orang-orang pengurus musola. Jadi nanti saya juga ada tabel di musola, pengurusan itu ada juga di situ. Golongan ini bagian-bagian masing-masing juga ada. Tadi nanti ada tabel biar Mas Irfan itu nanti memfoto di musola. Nah di situ yang bisa saya sampaikan untuk korban, saya rasa tidak ada masalah juga. Mas Irfan juga sebagai seksi Karang Taruna, di samping itu juga remaja musola juga. Nah untuk itu kami dengan adanya anak-anak terutama yang kuliah itu masih saya bisa enak juga, ada apa-apa bisa untuk sharing, dan untuk menjalankan tugas ini saya semakin ada keringanan menjalankan tugas itu. Jadi ada yang mengurus sendiri. Nah, di situ yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk bulan mulut yaitu seperti biasa, ada juga ada sekalian
membacakan khotbah hingga selesai. Yang itu yang bisa saya sampaikan untuk Mas Irfan. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topok gak ini? Sampai 30 menit ini. Oh ya. Iki apa? Mutu kan Mas? Boten langsung mawon. Boten usah foto. Foto iku salinan datae jenenge wong-wong pengurus itu lho. Nggih, boten iki kan cuma wawancara. Wawancara ya, gak ngerti ya. Yes, oke lah. Kalau namanya itu yang sampaikan. Ya. Wawancara sih nanti wawancara. Oh iya. Nah, Terkait wau dirus kurban, ya. niku kan enten pro kontra nggih. Nggih menawi enten niki tuh kula kok boten untuk kupon. Nah, lini niku kan ditetapkan bahwa untuk yang menyumbang ke mushola niku dapat kupon. Nah, untuk kontranya pelaku kok nggak dapat kupon padahal niku nggak pernah berkontribusi buat mushola. Niku solusi buat kewajiban niku bagaimana sih? Ya, pertama orang itu tidak ada peduli sama mushola. Satu, tidak ada peduli sama mushola. Lah, di situ karena mushola juga ada pengurus, kita bicarakan sama-sama. Ternyata orang kadang-kadang ada di sini ikut di luar juga ada. Saya kan door to door, saya menanyakan, Pak, enggak ikut sini? Enggak, sudah di luar, di lain tempat. Lah, ternyata lain tempat juga saya tanya, nol. Itu ada yang begitu. Tapi saya anggap itu biasa, memang orang-orang di situ ya gitu. Itu sebagian kecil Mas, kalau yang enggak istilahnya enggak ada peduli sama mushola. Padahal di sini kebanyakan banyak sebagian besar orang yang peduli mushola. Sampai sekarang itu kecil lah. Tapi kadang juga saya berikan, ya kasih ono. Kan lihat apa yang dipotong. Kalau pemotongan korban banyak ya otomatis saya bisa memberikan seluruhnya bisa, tapi kalau kecil otomatis nggak bisa. Jadi nggak mungkin saya memberikan orang yang tidak pernah istilahnya itu peduli sama mushola. Itu aja yang saya bisa sampaikan berdasarkan bicara rapat juga ini. Nah, terus apa lagi? Nah, yang permasalahan kedua terkait anak kecil itu biasanya kan harus dipinggir dikerangi biar nggak rame. Nah, mungkin seumpami orang tuanya bahkan terima atau gimana, nah itu gimana padahal orang tuanya bahkan pernah sholat ke mushola. Ya, memang ya itu tanggung jawab paling berat di situ. Siapa saja boleh ke mushola atau sholat, kan nggak ada larangan. Lah, cuma kalau di mushola itu kebanyakan anak-anak, terutama ada TK juga, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 di situ. Memang kadang-kadang sholat sudah takbiratul ihram, itu omong-omongan. Nah, itu yang saya paling tidak suka di situ. Dan saya sudah sering kali menjelaskan. Berarti setiap hari pasti saya ngomong untuk menjelaskan masalah jangan sampai omong-omongan, jangan sampai ngomong karena dalam keadaan sholat. Kadang-kadang ya di situ itu setiap hari pasti memberikan keterangan, nggak perlu siapalah. Tapi kalau saya yang jadi imam ya, lah ini repotnya. Kadang ada yang rame. Lah kalau yang jadi imam orang lain, lah saya masih enak, masih bisa tak cover bisa. Tapi kalau saya imami, lah ini repot. Kadang-kadang orang itu ada yang mau melarai untuk jangan sampai orang itu rame, juga ada yang mau bantu saya, ada yang tidak berani. Nah gitu. Kalau saya ya pernah orang tuanya datang ke tempat saya, ke rumah saya, tapi tak kasih tahu, tapi orang itu akan jadi sadar. Sampai tidak pernah lihat ke mushola, sampai tahunya anak pergi ke mushola, tapi tidak di mushola, sampai tidak ngerti. Nah itu saya skors 2-3 hari. Setelah skors 2-3 hari, baru tak tanya,
apa kon sik nakal. Nah kalau dia masih nakal otomatis saya tidak berani terima lagi. Oh, jangan masuk ke musola, sholat di rumah namanya. Saya gitukan. Siapa yang tidak boleh sholat ke musola pasti boleh. Cuma ada cara, ada aturan. Nah di situ. Nah itu yang bisa saya sampaikan Mas. Untuk terkait imam sendiri dengan keberatan drama ini atau ingin mencari pengganti? Kalau imam musola lah memang krisis di tempat saya krisis. Makanya kadang saya sama menantu saya, kadang-kadang Mas Irfan ini bantu saya, kadang bisa, tapi yang namanya kuliah kan nggak bisa istilahnya di apa ya, di jadwal itu nggak bisa. Nah di situ ada lagi orang sudah lulus STM juga ya, nggak bisa dijadwal. Sewaktu-waktu kalau ada ya baru Pak Bentano, kalau nggak ada ya tetap berdua saya sama menantu saya. Terus sama itu aja yang saya sebetulnya saya itu bukan kok keberatan, enggak. Banyak orang tapi belum tentu orang itu berani juga. Nah ini repotnya, saya kasih monggo satu persatu orang gantian gitu maksud saya, tapi orang itu ada yang berani ada yang tidak, soalnya belum tentu. Kalau bisanya pasti bisa orang itu, imam itu cuma apa ya, mungkin tidak grogi kayak apa itu ya, karena permasalahannya di situ. Tapi tidak pas, hadapan apa kayak apa yang dihadapi tidak pas, lah ini ya repot. Nanti kalau orang dipaksakan nanti nggak ada karuan nanti. Nah ya itu, tapi nggak bisa, nggak ada istilah keberatan. Sebetulnya saya itu ya gantian, maksud saya gantian, karena saya juga tua, kadang kan namanya orang sudah tua kadang ada sakit, ada batuk kayak apa, kan suara ini kan berbeda kan, undang-undangnya imam kan suaranya harus bagus gitu. Nah di situ yang bisa saya sampaikan masalah imam. Untuk kan tahun-tahun sebelumnya itu ada remaja musola, untuk sekarang kan buatan aktif gitu. Nah untuk potensi besar untuk diadakan remaja musola itu bagaimana? Ini memangnya kalau sudah masuk istilahnya lulus dari STM atau SMA, SMK atau SMA ini yang saya juga, sedangkan saya juga tanya Yai gimana? Yai di Gang 9 saya tanya, jawabannya sama. Yai yang sebelah juga saya tanya, di Kebraun itu sama jawabannya. Kalau mamanya itu dari lulus SMP, lulus ke SMA itu mulai ada nggak seperti biasanya. Kalau yang masih SD masih aktif lah. Kalau masalah remaja ini selama ini hanya cabutan. Kalau puasa itu ya cabutan itu tadi. Kan orang banyak yang ngumpul lah itu. Kalau namanya remaja itu kan seterusnya, ini nggak bisa seterusnya. Kayak musiman. Tadi kalau musiman waktu masuk Ramadan baru, nanti musim hari raya Idul Adha, raya Kurban, nah itu baru masuk lagi. Nggak bisa kalau dipegang itu nggak bisa. Soalnya repot kalau sekarang ada les, ada apa, les aja sampai malam juga ada. Remajanya juga sulit. Kalau sudah lulus SMA dan SMK juga kerja ya sudah. Itu ada sip juga, kan masih kontrak orang-orang kadang kerja itu ya, repot juga. Tapi sementara ini biarpun masjid besar sama kok. Masjid besar saya tanya juga sama, saya juga mengkaji apa barangkali bisa saya, nggak bisa soalnya saya musola bukan masjid. Kalau masjid kan ada orangnya sendiri lah, kalau saya enggak ya serabutan, siapa yang bisa ya monggo untuk bersih atau seperti biasanya. Tidak ada istilah takmir ya apa, tidak ada. Saya sama, jadi kalau bersih ya sama, tidak ada pimpinan ini, tidak ada, semua sama-sama membersihkan, gotong royongnya itu gitu. Kalau remaja itu ya juga musiman aja, sewaktu dibutuhkan baru dijawil baru. Nah itu kan ngambilnya juga dari Karang Taruna RT itu. Nah nanti pimpinannya
Mas Irfan sendiri kan pimpinannya Karang Taruna, jadi itu yang saya hubungi nanti bisa mendatangkan orang, termasuk mendatangkan remaja-remaja itu. Ya itu cabukan aja. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mas. Untuk virus sendiri selama menjabat takmir musola dari tahun berapa sih? Saya pokoknya 5 tahun. Setelah ikut tahun piro ya? Saya 2018 itu saya 5 tahun. Ya, berarti sebelumnya itu sampai 2018 itu saya menggantikan takmir yang keempat. Berarti generasi keempat itu berarti dikurangi ya, termasuk 2013 ya. Nah, 2013 tambah lagi 5 tahun 2018. Nah itu betulnya saya itu habis. Masa saya habis, tapi saya bicara sama penasehat dari RT maupun Pak RW, terus takmir yang sudah mantan sebelum ini kan sudah tua. Nah itu supaya saya tetap pegang. Sampai saja, lah sampai terjadi ada pandemi, itu tambah ruwet, itu pandemi membuat banner untuk larangan harus pakai masker, Batasan sholat. Terus batasan sholat itu pakai tanda kaki itu. Dan di tempat saya termasuk musola ini waktu itu ada juga jamaah, tapi ya musiman, kadang masuk kadang enggak, ada 2 orang yang terjadi kena begitu, kena apa namanya itu COVID itu. Ya COVID itu ada 2 orang aja, lainnya enggak, sehat semuanya. Nah, itu. Untuk kami ini sholat fardu itu subuh kan makin maju, sholat fardu semakin maju. Untuk sholat subuh sendiri virus apakah keberatan atau untuk azan seperti ini? Ya, namanya saya itu ya apa ya, enggak ada istilah keberatan itu, enggak ada. Karena itu tanggung jawab ya, namanya takmir harus tanggung jawab. Kadang saya dibantu orang yang sudah pensiun itu aja bantu saya, itu adzan saja, komatnya tetap, komatnya juga dia, terus imamnya tetap saya, soalnya banyak yang kerja. Terus imam satunya ya enggak bisa, imamnya kerja juga, jadi saya yang handle semuanya. Kalau enggak ada orang, jadi saya terutama. Nah itu, makanya saya juga repot masalah hal kematian kayak apa, saya juga menghandle itu. Nanti disiarkan melalui musola, enggak peduli agama apa, kamu Buddha, Hindu, Kristen, tetap berhubungan sama saya, mesti ada saya di situ. Dan lagi saya siarkan melalui musola, mikrofon musola itu, supaya tetangga kanan kiri termasuk RT 1, RT 2 bisa mendengarkan masalah ini, bisa datang untuk bertakziah bersama di situ. Untuk harapan Bulus buat Karang Taruna berkontribusi seperti apa, mungkin bisa membantu sebagai imam, azan. Betul, maksud saya juga gitu, tapi sekarang itu kan ya sulit memangnya ya sulit. Maksud saya juga gitu, sedangkan gitu aja musiman, soalnya banyak yang kerja. Sekarang corona itu banyak yang kerja, dan yang kuliah juga ada. Nah ini keberatan, sebetulnya saya itu ya juga berat, masa tak atasi sendiri. Namanya saya itu ya kadang-kadang ya ngeluh, kalau saya pergi ya nggak bisa. Kadang-kadang berpikir, soalnya saya juga ada 2 itu apa, 1 saya tanggung jawab di musola sebagai takmir, kedua saya saksi sosial, ya termasuk bapaknya Mas Irfan sendiri nih, saksi sosial lagi yang pegang peranan 2 orang ini. Itu pun sulit digantikan, juga sulit, tidak ada yang mau. Sedangkan saya itu sudah masa bakti saya di musola itu sudah habis sebetulnya. Saya juga sudah ngomong, banyak orang angkat tangan tidak mau, belum waktu saya ngomong gitu. Nah terpaksa saya terutama itu, makanya yang wakil ya termasuk
seksi sosial bapaknya masih pun sendiri itu. Untuk kerja bakti musola pernah diajarkan apa? Kalau kerjaan bakti musola intern itu, soalnya yang dikerjakan itu biasanya kecil, kecuali kalau besar saya ngambil orang tukang kayak apa kalau memerlukan, ya itu. Kalau itu kecil masalah kerja bakti musola. Soalnya kalau tukang kan jelas saya harus bayar taruhan itu, saya tidak melibatkan sama orang. Soalnya kadang orang itu kalau kerja bakti kan biasanya hari Minggu, kalau ya, namanya orang kadang-kadang kan ada kesibukan tersendiri kan. Saya juga kompromi sama termasuk anggota itu juga kompromi di situ. Ya apa enaknya ngambil tukang aja Pak, sekalian dibayar di musola. Ya itu aja yang saya sampaikan untuk kerja bakti musola. Kadang juga dikerjakan intern sendiri, kadang juga dikerjakan melalui apa ya, tukang atau yang lihat kebutuhan yang dikerjakannya. Sebenarnya untuk puasa gitu itu kan banyak anak kecil yang bersemangat atau seumuran saya bersemangat wah jadi imam, karena kan di sela-sela waktu subuh itu namanya itu kan puasa waktu subuh itu kan banyak yang masih belum tidur kan. Nah masih bisa jadi imam, sementara pas waktu berbuka puasa itu masih kemungkinan ada jadi imam. Nah terus kok habis puasa kok tambah menurun. Ya kadarnya memang betul, kadarnya orang itu ya segi keimanan itu memang begitu. Soalnya ya kalau sampai ngomong gitu juga repot. Sedangkan orang azan di situ mestinya orang kalau di Mekah maupun Madinah itu sebelum adzan orang itu sudah banyak yang datang, jadi sebagian kecil aja yang tertinggal itu kalau di masuk Nabawi maupun Masjidil Haram gitu lah. Kalau di Indonesia sendiri ya repot kalau itu. Kadang adzan setelah itu pujian ya, setelah pujian itu baru orang datang. Kadang komat itu baru datang. Itu pun ada juga yang telat itu juga jamaah itu. Makanya ya ini repot saya kalau ditanya masalah itu harus ada apa ya, hati lah, itu masalahnya hati, masalah hati nurani. Dari segi itu masalahnya saya juga repot, saya tidak berani kalau itu masuk ngomong, tidak berani. Tapi kalau saya biasanya ada ya itu yang saya titipi yai tiket omong, saya masalah ini sama sentil sedikit lah, di situ baru saya berani. Kalau saya ngomong langsung sekarang ngomong besok nggak datang ke musola ya aku loro kabeh. Nah itu kan itu pulau kali bikin itu kan di bagian ini nari musola. iya, narik musola. Terkadang orang itu bermacam-macam menganggap ini uangnya buat kemanakan. Nah untuk jawaban seperti itu gimana tuh? Nah, kebutuhan musola satu kata untuk listrik musola. Terus untuk pengharum musola itu ngarum pel, terutama ngepel kayak apa, saya berikan juga itu aturannya di situ. Dan lain-lain saya tampung. Setelah itu nanti kalau puasa uang itu saya keluarkan untuk imam, untuk kasih imam. Sedangkan imam tetap maksud saya itu memang di sini tetap itu saya ngambil juga orang itu ya biasa setiap tahun juga apa saya suruh, saya tetap ngasih. Nggak bisa saya itu terus posan, enggak, tetap ngasih sesuai aturan. Berarti saya kasih, saya juga bicara sama bendahara sekalian, terus bicara sama itu mantan takmir juga saya bicarakan, terus pengurus yang sudah di luar tempat kita karena kawin di tempat orang lain, kadang saya juga sharing, ya tetap dikasih semua. Nah itu nominalnya itu saya biasa kasih sampai 400-an untuk setiap orang imam. Iya, untuk imam 400 itu. Makanya jadwalnya ada jadwal tersendiri lah. Ini kalau lihat kadang-kadang orang imam itu juga ada jam terbangnya ya.
kita ngambil yang sederhana nanti ada yang agak jam terbangnya tinggi. Nah di situ ya itu sudah enggak 400 lagi itu. Kalau dulu saya tambah ngambil orang itu 150 waktu itu Mas Ian. Itu 150-an. Itu satu kali ngimami 150. Kalau 2 kali ya 300 juga. Nah itu. Nah pengeluarannya itu untuk itu banyak. Masalahnya orang loh puasa terus disuruh itu ya apa? Nggak mungkin kalau nggak ada gitu. Sedangkan orang yang tetap aja tak kasih, tetap tak kasih ini tak kasih. Itu kadang ngikuti 1 bulan dia, kadang bisa 4 kali 5 kali itu tak kasih 400. Kalau yang tetap, kalau yainya ada lagi. Dulu tambah nemen saya ambil yai yang dekat juga. Nah itu repot itu kalau gitu lah. Nanti untuk itu sholat idnya besar maupun hari raya, sholat id itu enggak mungkin 500, lebih dari 500 itu. Soalnya itu kadang-kadang kita sudah booking duluan 3 bulan sebelum harinya. Saya sudah booking dulu, itu kadang-kadang enggak ada orang. Saya juga enggak sembarangan ngambil juga. Semua persetujuan dengan pengurus musola. Jadi enggak tak atasi sendiri itu enggak. Semua ada aturannya. Sekalian rapat, sekalian bicara, saat kalian menentukan masalah orang-orang itu. Orang ini batasannya berapa, ini berapa. Kalau ini berapa itu langsung bicara sama pengurus musola juga. Jadi sekalian, jadi fairnya di situ. Nah, gitu. Baik, terus ini pun 30 menit. Ya. Sekian dari wawancara saya dengan takmir musola. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.